Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Ariandri dengan NIM 2104319. Izin mempresentasikan materi pertemuan 5 terkait organisasi bisnis. Pokok pembahasannya yang pertama, pengertian perusahaan dan organisasi bisnis. Yang kedua, bentuk-bentuk organisasi bisnis. Yang ketiga, legalitas perusahaan. Dan yang keempat, dokumen yang wajib dimiliki. Pengertian perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 1 huruf B, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan dalam wilayah RI dengan tujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat dengan motif atau insentif keuntungan. Pengertian organisasi bisnis. Organisasi bisnis berasal dari dua kata, yaitu organisasi dan bisnis. Bisnis merupakan semua aktivitas yang telah diorganisasikan dalam sejumlah orang di bidang industri. Sedangkan organisasi adalah perkumpulan orang serta aktivitas guna mencapai satu tujuan tertentu. Menurut Raymond M. Gloss, organisasi bisnis adalah semua kegiatan yang diorganisasikan banyak orang yang dimana mereka berkecimpung di dalam dunia perindustrian yang kemudian melakukan perbaikan standar atau kualitas produk. Organisasi bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu organisasi yang melakukan aktivitas ekonomi dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Contoh dari organisasi bisnis, salah satunya adalah radio. Sebab radio menghasilkan keuntungan melalui penyampaian informasi yang dilakukannya. Bentuk-bentuk organisasi bisnis. Secara umum terdapat 3 bentuk organisasi bisnis, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga perseroan terbatas. Perusahaan perseorangan. Perusahaan di mana hanya terdapat seorang pemilik tunggal yang mengambil alih keputusan dan tanggung jawab perusahaan secara pribadi. Kelebihannya yaitu mudah dibentuk dan dibubarkan, pengerjaan dan pengelolaannya sederhana, tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba. Kelemahan yaitu kemampuan manajemen dan sumber dana terbatas, sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan, risiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Yang kedua, firma. Perusahaan di mana terdapat 2 orang atau lebih pemilik yang mengambil alih keputusan dan tanggung jawab perusahaan secara bersama-sama. Kelebihannya yaitu prosedur pendirian mudah dan keputusan didapat dari kesepakatan bersama, mempunyai kemampuan finansial yang besar. Kelemahannya yaitu utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota firma. Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin sebab bila salah seorang anggota keluar maka firma pun bubar. Yang ketiga, perseorangan terbatas. Perusahaan di mana terdapat 2 orang atau lebih pemilik yang mengambil alih keputusan dan tanggung jawab perusahaan secara bersama-sama. Kelebihannya yaitu pendiriannya relatif mudah dan modal yang diperoleh lebih besar. Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar. Kesempatan untuk berkembang lebih besar. Kelemahannya yaitu tanggung jawab yang tidak terbatas, kelangsungan hidup tidak terjamin, sukar untuk menarik kembali investasinya. Pengertian legalitas perusahaan. Legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di pemerintahan yang berkuasa saat itu. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan. Ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha. Di antaranya yaitu yang pertama nama perusahaan, yang kedua merek, yang ketiga surat izin usaha perdagangan, dan yang keempat izin usaha industri. Dokumen yang wajib dimiliki. Yang pertama akta pendirian, yang kedua SK Kemenkumham, yang ketiga NPWP perusahaan, yang keempat SKDU, yang kelima SIUP, dan yang terakhir TDP. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.